Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 27 Mei 2026, Rabu. Tema agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, masa ini ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tajuk bacaan, mentakrifkan semula Babel. Ayat inti, itulah sebabnya nama kota raya itu Babel, karena di sanalah Tuhan mencelarukkan bahasa seluruh bumi, dan dari sanalah Tuhan menyerahkan umat manusia ke seluruh muka bumi. Kejadian 11 ayat 9. Menjelang pertengahan tahun 1859, James White bersedia untuk melancarkan usaha terakhir ke arah pembentukan organisasi denominasi secara rasmi. Kita kekurangan sistem, serunya. Pada 21 Julai, ramai di antara saudara-saudara kita berada dalam keadaan yang berselerak. Mereka memelihara hari Sabat, membaca review dengan sedikit minat, tetapi lebih dari itu mereka hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali karena kurangnya kaidah tindakan bersama dalam kalangan mereka. Bagi menangani situasi itu, beliau menyeru agar pertemuan tetap diadakan di setiap negeri untuk memberikan panduan kepada aktiviti-aktiviti sebertarian di wilayah tersebut. Kami sadar, tulisnya, bahwa cadangan-cadangan ini tidak akan diterima oleh semua pihak. Saudara yang terlalu berhati-hati akan ketakutan dan akan bersedia untuk memberi peringatan kepada saudara-saudaranya supaya berhati-hati dan tidak melangkah terlalu jauh. Manakala saudara kekeliruan akan berseru, "Oh, ini kelihatan seperti Babel," mengikuti gereja yang telah runtuh. Saudara berbuat sedikit akan berkata, "Perkara ini milik Tuhan dan lebih baik kita serahkan kepadanya. Dia akan menguruskan segalanya. Amin." Kata cinta akan dunia ini, pemalas, mementingkan diri dan kedekut. Jika Tuhan memanggil manusia untuk memberitakan Injil, biarlah mereka pergi dan memberitakan. Tuhan akan memelihara mereka. Sementara itu, Korah, Datan, dan Abiram bersedia untuk memberontak terhadap mereka yang memikul beban dalam pelayanan. Contoh James White. Dan yang berjaga atas jiwa-jiwa sebagai mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban, lalu menaikkan seruan, "Kamu mengambil terlalu banyak beban atas dirimu." White menyatakan dengan bahasa yang sangat tegas bahwa dia benar-benar bosan dan jenuh mendengar seruan Babel setiap kali ada yang menyebut tentang organisasi. Saudara kekeliruan, tulisnya, telah membuat kesilapan besar apabila menyamakan sistem yang selaras dengan Alkitab dan kewarasan akal sebagai Babel. Oleh karena Babel bermakna kekacauan, saudara kita yang tersesat ini sebenarnya telah meletakkan perkataan itu pada dahinya sendiri. Dan kami berani katakan bahwa tiada umat lain di bawah langit ini yang lebih layak menerima gelaran Babel selain mereka yang mengaku beriman kepada Advent tetapi menolak keteraturan Alkitab. Pada masa itu, kebimbangan James terhadap kesehatan gerakan Sabbatarian telah mencapai kemuncaknya. Dalam panggilannya yang tegas untuk pembentukan organisasi, harus kita perhatikan bahwa beliau telah mentakrifkan semula Babel daripada penindasan kepada kekeliruan. Perkataan yang tepat menggambarkan situasi pada tahun 1859. Kadang-kadang
adalah penting untuk bangkit dan menegaskan keyakinan kita berdasarkan Alkitab. Tuhan masih menggunakan para lelaki dan wanita yang seimbang dan mempunyai keyakinan yang saleh, sama seperti yang dilakukannya melalui James White untuk membantu gerejanya kembali ke haluan yang benar. Semoga Tuhan mengurniakan kepada kita keberanian untuk bersuara pada waktu yang tepat. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.